depan. Gak khawatir karena ada Azril, tapi dari arah dalam. Unpredictable move, namun nampaknya masih bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh para Kocel. A few moments later. Big match antara RRQ Kazu versus EVOS Divine. So, here we go. Ini dia game kita yang pertama di round pertama. Dimana kita akan melihat dari EVOS Divine dan juga RRQ Kazu kali ini sudah mulai melakukan setup. Dan seperti biasa, RRQ selalu menjalankan setup di mana salah satu playernya akan dikirim sendirian untuk menjadi informan dan juga mengantisipasi adanya pergerakan flanking ataupun backstabbing yang akan dilakukan oleh musuhnya. Satu granat dilempar kali ini nampaknya belum connect terhadap siapapun. Gerakan dan mulai dilakukan oleh EVOS Divine. Ada kehilangan cukup banyak hal ini cukup berbahaya bagi RRQ Kazu. Ditarik mundur dari jauh. 2 Stevie sudah diaktifkan kali ini, tapi dari EVOS Divine akan memanfaatkan momen di mana Maal kehilangan cukup banyak HP di sini. Ini cukup berbahaya bagi RRQ Kazu. Tapi Abax, apa yang terjadi? Knockdown di sana, begitu pula ada seorang Abai. Kali ini pertukaran terjadi, bahkan 3 peliri pada RRQ Kazu. Sedang mengusahakan Maal saja seorang ini, dan ini akan menjadi poin pertama untuk EVOS Divine. Nice, tadi posisi dari Rasya memang berada di area luar dari kontainer ya, yang bisa coba untuk mendapatkan damage ke arah teman-teman dari RRQ Kazu. Walaupun tadi ada momentum satu granat yang dibuka oleh teman-teman EVOS Divine dan tidak mempengaruhi siapapun untuk RRQ. Tapi RRQ dengan masuk cepat tadi gue ngeliatnya masuk ke arah di arah kontainer, sedangkan tadi satu orang yang coba untuk nge-backup tapi sulit banget karena ini masih pistol gun yang gue rasa mungkin saling membackupnya masih kurang juga damage yang akan didapatkan dari semua tim yang akan bermain di round pertama. Tapi nggak masalah, ini masih cukup jauh juga, mungkin kemenangan 1-0 juga akan diunggulkan oleh EVOS, nggak membuat RRQ bakal meredam gitu ya emosionalnya. Kita lihat ada satu Stevie yang udah ke-trigger juga dengan satu granat yang udah dipasang, tapi keluar semuanya, bahkan Abax berhasil diculik oleh Maal di sana. Hati-hati, spray down sudah dilakukan, granat sudah benar-benar masak begitu saja. Ray harus tertumbangkan. 2 orang yang tersisa dari EVOS Divine, Kocel harus menghindari tembakan yang akan diberikan oleh RRQ Kazu. Azril dengan skill tadi ada Casey juga yang nempel dari teman-teman RRQ membuat akhirnya keuntungan pun menjadi seimbang satu sama antara RRQ Kazu dan juga EVOS Divine. Julia, Iya, momen kemenangan daripada RRQ Kazu dimulai dari seorang Maal yang bisa men-take down seorang Abax. Kenapa? Seperti yang gue bilang di round pertama, RRQ ini memiliki karakter di mana ketika melakukan setup, satu orangnya selalu dipisahkan untuk memantau pergerakan yang berbeda daripada musuhnya. Ketika ada satu player yang mencoba untuk flanking dari seorang Abax, terlihat tadi langsung di take down begitu saja, itu menjadi momen untuk RRQ melakukan penyerangan. Dan seperti yang gue bilang juga, RRQ ini memiliki karakteristik decision making yang cepat, sehingga ketika mereka melihat satu orang tumbang, mereka langsung maju ke arah EVOS Divine. Tidak ada waktu yang dilewatkan sama sekali, dan akhirnya winning condition lebih tinggi untuk RRQ Kazu. Dan kita akan masuk ke round selanjutnya, dimana kalau kita melihat, aduh itu pagi-pagi udah kehilangan setengah HP. Azril udah merinding-merinding sedap, satu Stevie dinyalakan kali ini. Tapi kalau kita lihat Kocel sudah bergerak mendekat. Ada beberapa flash freeze juga kali ini mewarnai fight yang akan terjadi, tapi pertukaran damage sudah terjadi juga. Kita akan melihat Kocel mundur ke arah belakang. Abax memantau pergerakan daripada 2 player RRQ. Kehilangan cukup banyak HP. 2 player daripada EVOS sudah hilang begitu saja. Sayang sekali Abax menjadi next target, dan ini akan menjadi poin selanjutnya untuk RRQ Kazu 2-1. ya tadi ada satu momentum juga saat granat benar-benar akan dilempar ke arah tengah tadi. Tadi ada satu Stevie yang sudah langsung diaktifkan ya, yang membuatkan hasil sangat worth it Stevie kali ini. Dan tadi juga ada satu Casey juga yang benar-benar connect dari Azril dan satu orang yang berada di depan dia tadi. Dia langsung geser ke arah sebelah kiri, dan Maal juga berhasil untuk mendapatkan satu orang dari EVOS yang membuat akhirnya EVOS langsung masuk ke area tengah. Follow up-nya cepat juga dari RRQ ya, apalagi tadi gue ngelihat ada posisi yang cukup baik dari RRQ sehingga dia tahu informasinya juga cukup clear. Jadi main cepat itu udah bukan hal yang bisa kita pungkiri lagi untuk RRQ ya. Dia udah dapatin satu momentum, ya udah langsung aja follow up lagi. Tadi EVOS-nya benar-benar berada di area tengah gitu. Dan sekarang 2-1 untuk kedudukan sementara RRQ Kazu, yang dimana kita bakal ngeliat di area pick mention Caroline. Lagi-lagi kita mungkin bakal melihat momentum dari seorang Maal dari sisi yang berbeda.
memberikan informasi kepada teman-temannya. Oke, Dudes memasak satu granatnya. Belum ada yang Hampir. connect sama sekali. Kalau misalkan tuh connect, pokoknya udah pasti aktif gitu kan. Dan juga ada fotonya juga. Dan sekarang Kocel, hati-hati Kocel, duet sendirian di sana. Abai pun harus terjatuh. Malah masih mencoba untuk melakukan backup dan berhasil untuk mendapatkan satu orang dari EVOS Divine. 2 orang tertumbangkan, tapi Dudes di sisi belakang juga harus terjatuh. 3 orang tersisa, 1 orang saja harusnya dari EVOS. Ini mana Rasya? Rasya gak akan bisa bertahan dan ternyata Rasya masih bisa mendapatkan kesulitan dari Azrael dan langsung di follow up begitu saja dengan 2 orang yang tersisa dari RRQ Kazu. Kalau kalian lihat tadi granat dari Dudes miss enggak? Itu granat dari Dudes enggak miss. Granat dari Dudes berjalan sesuai rencana. Dia lempar dari sisi kanan memaksa EVOS Divine bergerak ke sisi kiri di mana RRQ sudah standby di sana. Ada Maal di sana, ada juga player-player yang lain sehingga membuat akhirnya EVOS tertarik ke sisi yang lebih banyak player RRQ-nya dan membuat keuntungan dimiliki oleh RRQ Kazu sebegitunya. Jadi kalau misalnya dibilang ya granatnya nggak kena ya nggak masalah, toh mereka masih bisa dapat keuntungan dengan memaksa EVOS untuk bergerak ke sisi kiri gitu. Yang pada akhirnya advantage didapatkan oleh kawan-kawan daripada RRQ Kazu dan menjadi poin selanjutnya untuk RRQ. Kita akan masuk kali ini ke round yang selanjutnya. Keunggulan sementara dimiliki. Udah ada beberapa utility yang dibuka kali ini oleh RRQ Kazu untuk memantau gerak-gerik daripada EVOS Divine. Sementara EVOS Divine kita lihat setupnya cukup melebar, mengutus satu playernya untuk bergerak memutar kali ini, mencari informasi lebih banyak. Sementara 2 playernya akan bertahan di dalam compound, namun kita akan lihat dari RRQ sudah mulai masuk ke jantung pertahanannya pada EVOS Divine, masih mencari keberadaan, belum terlihat secara jelas di mana sih posisi dari EVOS Divine. Sama-sama menunggu momen karena area yang cukup luas juga ini, zona toh juga belum jalan, informasi belum valid 100%, mereka nggak akan buka dulu tembakan ataupun serangan karena tadi ada beberapa utility yang sudah dilempar ternyata nggak connect juga. Akhirnya mereka nunggu sabar lagi. Ini ingat ini CS ya, jadi sepersekian detik itu penting banget ya. Kita melihat di sini fight juga mulai terjadi. Ada Ray yang cukup terkurung di sana, langsung terendam begitu saja. Stack ini sudah dibuka tapi nampaknya tidak berpengaruh banyak. Abax menjadi orang selanjutnya yang harus tumbang. Langsung di follow up lagi Abai. Duel jarak dekat yang nampaknya tidak menguntungkan untuk dirinya, yang membuat akhirnya Abai pun harus tumbang begitu saja. Tapi tidak diam begitu saja dari seorang Dudes yang sudah melihat pergerakan dari para EVOS Divine. Rasya kali ini harus berlari-lari untuk menghindari 3 player daripada RRQ. Sementara Rasya akan coba untuk melakukan upaya medikasi, berharap dirinya akan bisa bertahan tapi tidak. 2 player langsung masuk. Oh my god, Dudes mati dengan tembakan dan hampir saja kemenangan didapatkan oleh seorang Rasya, tapi akan menjadi poin selanjutnya untuk RRQ Kazu. 4-1 kedudukan sementara. Aduh, ini Rasya berat banget ini kayaknya punggungnya nih. Ada apa dengan EVOS Divine? Abax masih 0. Begitu juga dengan Ray gitu kan, belum kelihatan momentum dari teman-teman EVOS Divine, terutama Abax dan juga Ray. Tapi nggak masalah, memang tadi posisinya tadi ada 1 orang yang benar-benar nge-flanking lumayan jauh banget dari EVOS. Sedangkan strategi dari RRQ dia memancing teman-teman EVOS itu masuk ke dalam area pertahanan mereka. Dan tadi ada momentum saat Kocel itu udah kritis banget dilempar dengan 1 flash freeze, itu membuahkan hasil dari seorang Dudes Ya. dan sehingga membuat 1 orang dari Rasya nggak bisa ngapa-ngapain. Posisinya sulit dengan senjata, gua rasa senjata yang mungkin dari jarak segitu ya lumayan kecot juga kalau misalkan harus berhadapan dengan 3 orang RRQ yang sedang melakukan rush ke arah dia. Dan sekarang Stevie sudah diaktifkan dari masing-masing tim kali ini. Bahkan kalau kita lihat Kocel bakal coba untuk memasak 1 granat ya. Wah, lemparan granat yang masih miss dari kedua tim kali ini. Abai dia terus naik ke atas, benar-benar akan ditempel begitu aja oleh Azrael yang menggunakan satu casingnya. Masih mencoba nunggu aja, tapi dari belakang adanya connect yang mungkin akan dilemparkan oleh EVOS ke arah Azrael sendirian. Secara Azrael masih mencoba untuk buying time, coba untuk main bersabar saja dengan adanya pertahanan-pertahanan global yang sudah menjadi penumpukan di area belakang. Ada beberapa player juga yang mungkin bakal naik ke arah atas, yaitu teman-teman dari RRQ yang melihat satu posisi terbuka sekali, bakal headshot didapatkan oleh Abai di sana menggunakan MP5 saja. Kocel dari sisi belakang ditekan sekian kalinya, berhasil mendapatkan 1 orang dari Maal. 3 versus 3. Kocel pun harus terjatuh, Stevie lagi-lagi diaktifkan. Kita lihat kali ini masih dengan Abax. Abax lumayan terbuka, tapi untungnya masih mendapatkan 1 orang dari Azrael begitu saja. 2 orang yang tersisa, tapi 1 orang tumbang dari EVOS. Oh my goodness, menciptakan momentum sehingga 5-1 skor sementara Julia. Seru banget gaming room daripada RRQ Kazu, di mana Dudes-nya aja dia
pelan-pelan. Dia santai banget gitu. Tapi momentum terjadi karena walaupun tadi ada kesalahan yang menurut gua hampir saja EVOS bisa membalikan keadaan. Ada momen gak respect dari RRQ tadi ya. Yang padahal mereka udah unggul tapi kenapa tadi gak dipasang di sana gua. Tapi akhirnya masih bisa diatasi dengan cukup baik. Ya kita tahu bahwa Dus adalah salah satu player yang cukup tenang juga untungnya. Sehingga akhirnya dia masih bisa untuk mengamankan poin kelima. Match point untuk RRQ Kazu. Akankah menjadi 1-0 pertama ini untuk RRQ? Atau pembalasan akan dilakukan oleh EVOS Divine? Dimana kita lihat sudah ada setup yang dilakukan oleh masing-masing tim. Rumah L udah diamanin kali ini oleh seorang Abax dan juga Kocel. Belum ada pergerakan. Ini harus hati-hati banget karena ini match point buat RRQ. Satu kesalahan kecil aja ini bisa menjadi dampak yang cukup berbahaya untuk kawan-kawan dari EVOS. Tapi kalau kita lihat Ray nampaknya sudah terkena beberapa damage output walaupun nggak begitu fatal. Tapi ini cukup berbahaya karena ada waktu yang harus terbuang untuk dia melakukan medikasi. Dan kita melihat Azriel. Satu kepala ternyata oleh seorang Maal di sana hilang dari seorang Abax. Apakah akan di-revive? Oke, masih belum bisa. Pergerakan cepat sudah mulai dilakukan kali ini. Abax langsung menginisiasi rushing ke arah EVOS Divine. Maju ke arah depan, gak khawatir karena ada Azriel. Tapi dari arah dalam. Unpredictable move. Namun nampaknya masih bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh para Kocel. Dua orang namun sayang sekali terlihat jelas posisi dari seorang Kocel yang harus tumbang. Rasya lagi dan lagi. The last man standing dari EVOS Divine. Lone Survivors yang akhirnya harus mengakui ketangguhan dari RRQ Kazu. 1-0 poin untuk RRQ Kazu.